Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma dari Bidang Universitas Ilmu Pengetahuan. Di sini saya ada tugas yaitu melakukan pembukaan terkait masalah kesehatan. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu tentang obesitas. Sebelumnya, apakah kalian tahu obesitas itu apa? Tahu, obesitas itu penyakit yang keberatan berat badan kan? Iya, benar. Jadi di sini ada menurut WHO atau World Health Organization. Jadi obesitas itu suatu kejadian di mana adanya penumpukan lemak secara berlebihan. Nah, yang lebih dari batas normalnya. Kemudian penumpukan lemak yang secara berlebihan pada seseorang ini akan menyebabkan terjadinya penyakit. Kemudian obesitas menurut Williamson adalah suatu ketidakseimbang nutrisi yang masuk ke dalam tubuh yang tidak sesuai atau melampaui pengeluaran energi pada suatu waktu tertentu. Di sini saya telah mencari bahwa ada berita kondisi bayi obesitas di Bekasi dengan berat badan yaitu 27 kg. Di sini ada gambarnya ya teh, bisa dilihat bahwa anak yang obesitas itu seperti ini. Kemudian untuk asupan zat gizi makro pada makanan yang mempengaruhi kejadian obesitas itu ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, karbohidrat ini itu memiliki fungsi sebagai penyedia energi bagi tubuh dengan tingginya jumlah gula pada tubuh. Nah, jadi jika karbohidrat ini masuk ke dalam tubuh secara berlebihan itu nggak baik, itu akan mengakibatkan terjadinya obesitas. Contoh makanan yang dikonsumsi terjadinya obesitas itu ada nasi dan mie itu dikonsumsi secara bersamaan, itu tidak disarankan sama sekali. Dan kemudian ada protein yang berlebihan juga bisa mengubah menjadi lemak, maka resiko terjadi obesitas juga akan meningkat. Nah, terus di sini konsumsi makanan dengan protein nabati seperti kalau nabati itu kan seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, yang hewani itu seperti ikan, daging, telur. Nah, itu dimakannya itu secukupnya saja, jangan sampai berlebihan. Yang ketiga ini ada lemak. Nah, banyaknya jumlah kandungan lemak pada makanan yang masuk dalam tubuh kita nih akan membuat terjadinya obesitas. Nah, bila asupannya berlebihan yang masuk dalam tubuh kita itu akan menyebabkan obesitas. Nah, contoh makanan yang memiliki kandungan lemak yang tinggi itu ada kayak makanan yang santan, kemudian makanan yang berminyak seperti gorengan, seperti itu. Kemudian di sini ada penyebab obesitas. Nah, penyebab obesitas ini ada karena faktor genetik, faktor lingkungan, perilaku, dan obat-obatan juga. Di sini yang pertama ada faktor genetik. Nah, faktor genetik itu dia kayak keturunan dari si orang tuanya, karena ini juga bisa menyebabkan obesitas pada saatnya. Dan kemudian bila orang tuanya mengidap obesitas, salah satu orang tuanya itu kemungkinan besar mengidap obesitas itu 40-50%. Nah, jika orang tuanya dua-duanya mengidap obesitas, maka kemungkinan si anaknya mengalami obesitas juga lebih tinggi, yaitu sebesar 70-80%.
Nah, berikutnya ada faktor lingkungan atau gaya hidup ya. Gaya hidup ini juga penyebab terjadinya obesitas, karena kan eh, pengaruh terhadap kesehatan seseorang itu kan bisa mendorong sikapnya itu mengkonsumsi makanan yang sehari-hari yang tidak baik kan, kayak makanan siap saji gitu kan. Nah, terus ada perilaku. Nah, di perilaku ini ada pola makannya itu dia dengan porsi yang besar. Jadi nggak boleh kalau misalkan makan itu dengan porsi yang besar, jadi harus tetap sesuai kebutuhannya. Dan selain pola makan yang besar, kemudian itu harus pola makannya juga harus diatur, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekurangan, karena kan kalau kekurangan juga bisa menyebabkan underweight atau kekurangan juga. Nah, di sini ada selain pola makan juga ada kurangnya aktivitas fisik, jadi kita tuh harus sering-sering bergerak. Terus lebih baik juga kita harus bergerak di luar ruangan seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ada penanganan obesitas. Nah, yang pertama ini ada menerapkan pola hidup sehat. Nah, kita ini bisa mulainya dari keluarga, karena kan masa tumbuh kembang anak kan dimulai dari usia 0-13 tahun ya. Jadi penentuan kesehatan mereka itu dimulai dari sini gitu, untuk di masa yang akan datang. Kemudian bisa atur pola makannya. Pola makan teratur juga bisa menghindari obesitas. Dan sebaiknya pola makan itu 3 kali sehari. Kemudian selanjutnya ada beraktivitas bersama. Maksud beraktivitas bersama ini kita kayak misalkan kepada sehat kita jangan berketergantungan gitu sama kayak gadget, kayak handphone kayak gitu kan. Jadi ajak untuk melakukan berolahraga, untuk bergerak kayak seperti lari gitu kan. Kemudian di sini ada latihan fisik pada anak yang obesitas. Jadi latihan fisiknya itu ada latihan intensitas sedang dengan 3-5 kali dalam seminggu. Kemudian latihan aerobik, latihan kekuatan otot dan kelenturan. Nah, durasinya itu 30-1 jam. Kemudian yang terakhir ada edukasi kepada anak. Jadi kita berikan pengertian atau teguran gitu, tapi dengan bahasa atau gaya ya yang bisa dipahami oleh anak itu tersebut. Yang terakhir ini ada edukasi pada anak. Di sini tuh kita harus memberikan pengertian atau teguran, tapi dengan bahasa atau cara mengetahuinya itu dengan yang bisa dipahami sama mereka, dimengerti sama mereka, biar agak lebih mudah untuk dia, karena bahwa ini tuh gak baik, ini tuh harus dihindari seperti itu. Materinya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan tadi? Ada. Boleh, apa ya? Saya kan remaja nih. Iya. Untuk tipsnya ada nggak sih untuk menghindari obesitas pada remaja gitu? Oke, baik. Bagus sekali ya Teh pertanyaannya. Jadi untuk
tips menjaga agar pada remaja itu tidak obesitas tuh, kita itu salah satunya jangan bermain gadget melulu ya. Karena kan kalau misalkan kita main HP terus kan kita kurang aktivitas sih, kurang gerak, jadi itu tidak disarankan. Kemudian jadi kita tuh harus banyak bergerak di luar ruangan seperti kayak lari, kemudian jalan-jalan santai. Yang penting kita bergerak, jangan sampai tidak bergerak sama sekali dalam satu hari itu. Nah, kemudian kita juga bisa makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Selanjutnya kita bisa sarapan di setiap pagi, karena kan biar perutnya itu nggak kosong kan, jadi harus dibiasakan. Nah, kemudian jika sedang kuliah atau sekolah gitu, bisa tuh bawa bekal dari rumah, karena kan bisa lebih sehat juga kan, kalau di luar kan belum tentu gitu. Seperti itu teh. Apakah sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Sudah. Baik, kita sudah paham. Agar mengevaluasi ya, coba diulangi kembali. Boleh. Tadi kan ada beberapa tips untuk menghindari obesitas pada remaja. Di antara itu jangan bermain gadget dulu kayak secara berlebihan gitu. Yang kedua ini memakan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga ini perbanyak aktivitas di luar kayak olahraga gitu. Yang keempat ini dianjurkan untuk sarapan pagi, dan jika ada aktivitas di luar ruangan dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah agar sehat gitu. Ya, benar sekali. Berarti tadi sudah paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Sudah cukupkan ya untuk penjelasan kali ini. Terima kasih sudah membantu pekerjaan tugas saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.